Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan kewajibannya ya sebagai calon abdi negara. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, mari kita simak. Inilah nasib tenaga honorer yang tidak punya SPTJM. Apakah gagal diangkat jadi P3K, benarkah? Begini kata Komisi 2 DPR RI. Nah, dari informasi ini ya, di mana Wakil Ketua Komisi 2 ini DPR RI, Junimat ya, ini menyampaikan informasi mengenai apabila honorer tidak punya SPTJM ya, SPTJM. Nah tentu saja besar harapan dari DPR mengharapkan tetap diangkat ya, diprioritaskan, dan mewanti-wanti dari Wakil Ketua DPRD ya, DPR ya, Junimat ini akan adanya mafia honorer ya. Nah untuk itu maka perlu diantisipasi oleh Kemenpan RB bersama BKN agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita simak ya keterangan dari Junimat serta Kemenpan RB mengenai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN yang berkaitan dengan persyaratan SPTJM. Nah, mari kita simak apa infonya. Ayo Bandung.com. Bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak memiliki SPTJM, gagal diangkat jadi P3K? Begini kata Wakil Ketua 2 DPR RI. Perlu diketahui beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan pendataan non-ASN alias tenaga honorer di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BKN, terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di seluruh Indonesia. 2,3 juta pegawai non-ASN itu merupakan mereka pegawai yang telah mendaftar di BKN serta melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Maka otomatis bagi non-ASN yang belum melampirkan atau tidak memiliki SPTJM, maka secara tidak langsung akan terdata di BKN. Nah ini setelah didata ya, itu ada 2,3 juta honorer yang sudah punya SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Apakah Bapak Ibu punya? Nah ini tentunya sudah terdata di BKN. Lantas bagaimana nasib pegawai yang tidak memiliki atau honorer yang tidak memiliki SPTJM? Begini penjelasan dari Junimat Gingsang selaku Wakil Ketua Komisi 2. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Komisi 2 dan Kemenpan RB, Junimat menyampaikan kepada Menteri dan pejabat Kemenpan RB agar tidak terfokus kepada pegawai honorer yang telah melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Saudara Menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data. Ujarnya dikutip dari situs dpr.go.id. Rabu 15 November 2023. Hal itu ia sampaikan karena menurutnya proses penerbitan SPTJM di setiap daerah tidak dilakukan secara transparan.
Sehingga ia beranggapan bahwa hal ini sangat berpotensi bagi para mafia tenaga honorer yang memasukkan data fiktif alias bodong. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta di lapangan, sambungnya. Bahkan menurut banyak non-ASN yang minta didaftarkan sebelumnya, namun tidak dilakukan oleh para pejabat di instansi tersebut. Banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya didaftarkan di daerahnya itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau Pak mendaftarkan. Pungkasnya ini kata Junimat ya kepada Kemenpan RB. Nah, tentu saja ini adalah upaya DPR untuk mengantisipasi adanya mafia tenaga honorer ya, yang hanya dengan, kalau persyaratan hanya dengan SPTJM, maka tenaga honorer yang sudah lama bekerja tidak dimasukin atau tidak didapatkan SPTJM, maka ini rasanya tidak adil ya. Dan hal yang baru karena dia titipan ataupun dari istilahnya fiktif ya, honorer fiktif yang hanya beberapa tahun ataupun kurang dari setahun, misalnya ada yang karena titipan maka tidak enak sehingga dibuatlah SPTJM. Untuk itu diharapkan ya DPR RI ini mengharapkan kepada Kemenpan RB maupun BKN ya, agar tidak terpaku pada SPTJM, karena SPTJM yang dipersyaratkan itu bisa saja itu adalah fiktif ya. Nah, untuk itu Junimat, Ketua Komisi 2 ya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengisyaratkan, menghimbau ya, mengingatkan kepada Kemenpan RB maupun BKN untuk lebih mementingkan atau lebih memperhatikan pada tenaga honorer yang benar-benar sudah puluhan tahun ya mengabdi, sehingga SPTJM jangan menjadi acuan utama ya. Ya, semoga Kemenpan RB dan BKN bisa memperhatikan, bisa menerima pengingatan ya, peringatan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ya. Semoga Bapak Ibu para honorer yang sudah benar-benar bekerja 5 tahun ke atas ya, tapi memang belum mendapatkan SPTJM, maka semoga ini lebih diperhatikan ya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, semoga ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sukses selalu ya, terangkat semuanya dan bisa menjadi ASN ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.